Halo Sobat Netines, bertemu lagi dengan saya In Solihin dalam acara Nesta Session. Seperti biasa, untuk segmen kali ini yaitu Nesta Study. Seperti yang ada di video-video sebelumnya, kali ini kita akan menghadirkan seluruh kepala program keahlian di lingkungan SMK Negeri 1 Subang. Nah, di samping sebelah kiri saya ini sudah ada salah satu kepala program keahlian dari TKJ, Ibu Incer ya? Ya, sehat Bu Incer? Alhamdulillah. Boleh dong disapa dulu nih Sobat Netinesnya nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Netines, sekali lagi, segmen kali ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan jurusan-jurusan. Kali ini sekali lagi, kita akan berbicara banyak terkait dengan jurusan TKJ. Untuk apa? Tentunya untuk memperkenalkan jurusan TKJ ini kepada Sobat Netines yang akan melanjutkan studinya ke lingkungan SMK Negeri 1 Subang. Karena sebentar lagi, kita akan ada SPMB. Penerimaan murid baru Ibu Incer. Bu Incer sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Siap untuk harus berbagi? sehat Oh, harus sehat ya. Iya. Siap. Sudah siap berbagi dengan teman-teman Sobat Netines nih? Harus siap. Harus siap ya. Baik. Pertanyaan pemantiknya nih, biar teman-teman Netines juga paham apa sih jurusan TKJ, kemudian belajar apa saja, dan kompetensi nanti yang dihasilkan jurusannya itu seperti apa sih? Iya. Nah, yang pertama jurusan TKJ itu apa ya? Sebelumnya kalau sekarang Pak Iin ininya ke teknik TJKT. Oh, TJKT kalau sekarang. Kalau sebelumnya kan itu TKJ. Tapi kalau sekarang itu TJKT. Apa sih TJKT itu? TJKT itu teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Bedanya dengan TKJ itu apa, Kak? Hampir Bedanya sama ya? apa? Hampir sama. Hampir sama ya, hanya sebetulnya. pedanan Karena kata ya. Dari dulu juga kan telekomunikasinya udah muncul gitu ininya. Apa saja yang dipelajari? Yang dipelajari oleh kita karena sudah jelas ya di sananya teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Jadi di kita itu mempelajari mengenai jaringan komputer, kemudian telekomunikasinya juga dipelajari, bagaimana anak-anak itu bisa mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu topologi jaringan. Topologi itu berarti gambar ya. Sebelum kita membuat atau membangun jaringan komputer, baik itu LAN, WAN, internet, ininya ada PAN, tipe-tipe jaringannya kan. Kita harus membuat dulu topologinya, gambar. Istilahnya desain mungkin lah gitu ya. Desainnya seperti apa, cakupannya mau berapa luasnya, alat-alat yang dibutuhkannya apa saja. Kemudian nanti setelah ke alat, ruang lingkup, ya. Berarti kalau misalkan kita butuh LAN, alat yang menunjangnya juga harus perangkat yang LAN. Betul. Berapa user yang dibutuhkan oleh perangkat tersebut gitu. Nah, selain itu kita juga harus bisa untuk menginstal komputer. Iya, bahkan mungkin karena seperti yang diketahui ya, kalau misalkan mendengar istilah IT, otomatis animo masyarakat itu, wah ini bisa semuanya, ya. Mulai dari nyervis Android, handphone itu ya. biasanya masyarakat itu beranggapannya suka ke sana juga. Padahal kan kita ada batas-batasannya, yaitu ada rumpun ilmu tertentu ya. Komputer dan tadi jaringannya. Tapi animo di masyarakat itu kalau anak-anak IT pasti segala bisa. Iya betul, karena dicapnya seperti itu. Seperti itu, tapi ya alhamdulillahnya gitu, anak-anak SMK 1 mau belajar. Walaupun walaupun kasarnya ada keterbatasan, tapi mereka mau menggali potensi yang ada di dalam dirinya gitu. Selain tadi ke jaringannya, kemudian instalasi hardware-nya juga harus bisa. Pemrograman dasarnya harus mampu, terus kan cloud computing juga, keamanan jaringan, administrasi server jaringan. Paket lengkap berarti ya? Iya, lengkap. Jadi sangat kompleks. Kalau misalkan kitanya ini ya bisa mengklasifikasikan gitu. Nah, anak-anak itu kan ibaratnya gini lah, toko. Di toko itu nggak mungkin semuanya
ada. Betul. Jadi anak juga harus punya fashionnya sendiri. Apakah mereka arahnya mau ke administrasi sistem jaringan atau mau ke infrastruktur jaringannya? Berarti kan kalau infrastruktur jaringan mereka nanti akan belajar dasarnya itu pasti sih semuanya belajar mengenai pengenalan perangkat. Oh, itu dasar dulu ya, tuh, anak IP belajar address-nya dasar-dasarnya seperti dulu. apa. Kemudian pengaturan konfigurasinya dengan mikrotik ya. Nanti setelah itu mikrotik itu kan berarti alatnya lah, wadahnya untuk melakukan konfigurasi. Ibaratnya kalau di yang lainnya kita mau menjadi koki gitu ya, berarti harus ada kompor, Perlengkapan peralatannya dulu. Oke. Terus nanti si bandwidth-nya itu mau seperti apa diraciknya itu di mikrotik. Apakah mau melalui udara atau mau menggunakan kabel. Oh, berarti gini, di kelas 10 tuh mereka diberikan pemahaman dasar dulu berarti. Baru kemudian di kelas 11 mereka memilih tuh rumpunnya mau ke yang mana. Iya, jadi maksudnya itu walaupun kita mempelajari semuanya, pasti anak tuh ada yang lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik. Ya, oh saya ini ke administrasi sistem jaringan. Oh saya ini lebih ke instalasi jaringannya, mikrotik, fiber optik seperti itu. Kita kan saat ini trennya itu belajar fiber optik. Media tren transmisinya yang lebih cepat itu ya, fiber optik, dari kabel serat kecil kaca. itu serat kaca. Betul. Kalau dulu kan pakainya kabel UTP, udah ketinggalan zaman gitu ya. Kalau sekarang itu pakainya fiber optik. Berarti anak sudah belajar ke fiber optik? Anak sudah belajar ke sana, nge-splis. Cuman kita tinggal mengimplementasikan secara keseluruhan. Itu yang apa ya? Kalau dibilang belum secara menyeluruh, mungkin kita juga sebagai seorang pendidik harus terus melakukan inovasi agar anak-anak kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Oke, sekarang sedang ramainya fiber optik. Kita hajar tuh dengan ilmu yang terbaru. Biar ketika mereka nanti sudah lulus pun sudah bisa dan gampang untuk beradaptasi. Nah, Ibu Incar gini nih. Teman-teman Netines itu banyak yang keliru nih terkait dengan RPL dan TKJ. Malah ada beberapa komentar, kok TKJ naik turun tower. Itu gimana maksudnya? Nah gini, kalau ke jaringan otomatis kan kita menyiapkan bagaimana caranya si perangkat ini supaya bisa terhubung dengan perangkat yang lainnya ya terkoneksi. Taruhlah menggunakan jaringan internet ya, supaya lebih bisa dicerna gitu. Kita kan sekarang saya berkomunikasi dengan Pak Iin ya, itu kan ada yang namanya internet ya. Nah, melalui Android, anak RPL itu menciptakan tampilannya, bisa menggunakan web atau mungkin desktop. Kalau desktop berarti aplikasi. Iya, softwarenya berarti ya. Oke. Terus kalau ini pakai Android gitu, misalkan kita menggunakan aplikasi chat lah gitu. Itu kan yang membuat itu anak-anak RPL bisa seperti itu. Atau aplikasi mau dijalankan di mana aplikasinya, mau dijalankan di desktop, mau dijalankan di web atau dijalankan di Android, si aplikasi tersebut. Nah, kita berarti yang di bagian belakang layarnya supaya aplikasi tersebut bisa digunakan oleh klien. Bisa digunakan dan bisa terhubung berarti jaringannya. Makanya kan itu membutuhkan IP address. IP address itu ibaratnya nama lah. Ibarat kita juga kan oleh orang tua kita itu diberikan nama ya. Supaya nanti dipanggilnya itu pakai nama kita. Nggak pakai Kang, Teh, nggak seperti itu kan. Jadi lebih spesifik ya nama. Nah, IP address juga itu ibaratnya nama. Gitu. Jadi nanti dipanggil berdasarkan nomor IP address-nya. Nih Sobat Netines sudah jelas ya. Karena banyak yang bertanya nih Bu. Bertanya tuh loh kok TKJ naik turun tower, kemudian hubungannya dengan LAN, tadi topologi jaringan dan lain sebagainya. Sedangkan RPL lebih ke tadi ya softwarenya. Jadi untuk Sobat Netines jangan keliru lagi ya. Tadi sudah dibedakan antara TKJ dan RPL. Yang naik turun tower itu ada di jurusan TKJ. Teknik Komputer dan Jaringan. Karena kan alat itu kita harus simpannya
ada yang di tower, ada juga yang di dinding, ya, ada Oke. yang di atap, gitu. Tapi safety kan Bu ya? Maksudnya Safety semuanya. dengan APD, alat pelindung diri. Ya, karena kan nanti diajarkan di dasar itu K3LH, Ketika itu di kelas 10? kelas 10. Oke. Berlanjut nyampe nanti kelas 12 juga pasti kita sisipkan K3LH-nya. Kayak kalau misalkan tidak menggunakan K3LH untuk mengkrimping kabel UTP, men-splis kabel fiber optik, bisa saja salah kaprah Pak Iin. Oh, Contoh benar. gitu ya, kita mau men-splis ini kabel fiber optik, itu kan dari serat kaca. Nah, kita kupas dulu, kupasnya juga ada tekniknya. Kalau belum terbiasa, lumayan susah. Itu harus dibersihkan dulu menggunakan tisu. Atau nanti dikasih alkohol. Terus anak tuh malah pakai tangan. Nah, itu yang salah. Menurut kita kalau orang yang belum mengerti, oh iya ini yang penting udah bersih gitu, nggak ada pembungkusnya lah. Tapi kan kalau misalkan si kabel fiber optik itu tertusuk ke tangan kita, alhamdulillah. Sakitnya minta ampun karena dari serat kaca itu ya, fiber optik itu dari Nyampe serat kaca. bengkak, Pak Katanya fiber optik itu bisa berapa puluh kecepatan cahaya ya, jadi betul. lebih cepat makanya digunakan. Iya. Dan itu di tanah ya katanya, ditanam di tanah. Ada yang di tanah, kemudian ada yang di udara. Oh, ada juga di udara. Ini ya mudah-mudahan sih kedepannya kita bisa ini ya melakukan apa istilahnya tuh supaya kabel itu tidak semrawut lah. Oke, Ininya. siap. Karena kan saat ini semuanya itu di udara, yang di tanah terbatas. Oke. Sobat Netines, satu pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya semakin menjurus nih, udah semakin tergambar TKJ seperti apa. Bu Incer, katanya TKJ itu salah satu jurusan yang rekanan industrinya sudah banyak. Katanya siswa itu sudah nanti akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama. Katanya kompetensi yang dibutuhkan juga sudah sesuai dengan kompetensi dunia industri. Boleh dong bercerita kepada Sobat Netines terkait rekanan industri yang sudah kita jalin dengan mana saja? Jadi begini, rekanan industri yang dijalin oleh kita itu ada banyak Pak Iin. Banyak sekali. Ya, alhamdulillahnya industri tersebut mau bekerja sama dengan kita, mau apa ya? Jadi mereka memberikan kontribusi supaya siswa-siswi itu ilmunya update, nggak ketinggalan gitu kan. Yang namanya teknologi semuanya pasti ke depan ya, nggak kayak sejarah. Karena kita melihat tetap gitu kan. Tapi kalau teknologi pasti update terus ininya. Yang bekerja sama dengan kita salah satunya ada PT JRB Indonesia. PT JRB Indonesia itu di mana lokasinya? Bandung, Jalan Suryalaya. Di bidang apa tuh? Bidangnya ke web. Ke web. Kemudian mereka juga instalasi jaringannya nyampe ke Arab juga. Nyampe ke Arab? Itu sudah nyampe ke Arab? Iya. Yang memberikan apa ya, rekanan kita atau sinkronisasi kita selama ini salah satunya dengan PT JRB Indonesia. Dengan PT JRB Indonesia. Ada siswa kita yang sudah bekerja berarti di sana? Ada. Alumni sudah ada. Itu banyak yang sudah bekerja di PT JRB Indonesia ininya. PKL juga kita mengirimkan ke sana. Link and match-nya berarti sudah terjalin. Bahkan katanya bukan hanya sekedar kita mengirimkan PKL, bukan sekedar juga nanti setelah lulus mereka bekerja di tempat yang bersangkutan, tapi juga kita mengundang mereka sebagai guru tamu katanya ya? Sebagai guru tamu, kemudian penasehat di TKJ juga. Kalau misalkan ada apa-apa, kita pasti koordinasi gitu. Oh, udah MOU berarti itu ya? MOU sinkronisasinya ke sana. Selain itu Urban Access juga ya masih di Jalan Suryalaya ininya sinkronisasi kurikulum juga kita ke Urban Access untuk apa ya namanya administrasi infrastruktur jaringannya. Terus DHS juga. Apa itu DHS? DHS di Planet Hotspot Solution. Itu salah satu
ISP Mini yang ada di Subang, ininya kita sudah bekerja sama dalam bidang PKL. Kemudian PT, bukan PT, Ulbi, di universitas juga ada. Oh, ada di universitas juga. Ulbi, kemudian Widyatama, Polban. Wow. Ininya. Sudah sebanyak itu ternyata. Ya, terus di pemerintah setempat juga ada. Iya. Alhamdulillahnya pemerintah setempat juga sangat ini ya, membantu mensupport jurusan, mensupport SMK Negeri 1 Subang gitu, khususnya jurusan TKJ. Jadi anak-anak kita itu sangat dibutuhkan sekali oleh mereka tuh. Iya, Nah, oleh industri betul. itu. Informasi yang beredar bahwa banyaknya permintaan bahkan tidak kita cukupi untuk penempatan PKL. Nah, betul. Saking banyaknya yang minta tuh dari industri dan lembaga yang lain. Harusnya salah satu instansi tersebut membutuhkan 10, tapi kan kita juga harus bisa mencukupi ke instansi yang lain ya. Akhirnya ya supaya tercover semuanya, ke sini misalkan 4, ke sini 4, karena kan terbatas. Kita punya kelas hanya 2 kelas dengan jumlah siswa 36. Gitu. Bagaimana caranya supaya tadi terjalin kerjasama dengan semua industri, ya lebih baik dikirimnya sedikit tapi bisa terpenuhi semua industrinya gitu. Jadi anak-anak udah pulang PKL itu mereka akan mempresentasikan. Oh, enggak sebatas mereka beres PKL pulang ke sekolah tuntas, masih ada tahapan yang harus dilalui. Masih ada, karena nanti anak-anak ada proyek yang dikerjakan. Itu setelah beres PKL berarti? Jadi selama PKL itu mereka harus menggali jaringan yang ada di tempat PKL tersebut seperti apa. Supaya tahu, bukan hanya teori aja gitu. Kalau teori aja pusing Pak Iin. Terus kita ini dengan teori, padahal kan ya TKJ itu salah satu jurusan yang di aplikasi di masyarakatnya itu atau animo di masyarakatnya itu tinggi. Ya, karena jaringan itu kan bisa menghubungkan kita dengan semua dunia orang. Seluas ini tuh dengan jaringannya. Iya, betul. Hanya dengan teknologi saja gitu. Nah, nanti anak-anak di sana mengerjakan proyek, salah satunya membuat topologi jaringan, kemudian mengetahui jaringan di instansi tersebut, digali sedemikian mungkin, kemudian pekerjaannya nanti di sana apa saja, ada dokumentasinya dengan izin, tapi ya mendokumentasikannya itu karena ada izin dulu karena ada beberapa hal yang memang tidak boleh didokumentasikan. Nah, seperti itu, tetap dengan etikanya gitu. Nanti setelah ke sekolah dipresentasikan supaya kita tahu, oh ternyata anak-anak kita itu memang PKL-nya sesuai. Kemudian di sana bukan hanya sekedar ini aja ya, bukan hanya sekedar bekerja saja, tapi ada juga pembelajarannya gitu. Kan praktek kerja lapangan. Kami pikir tuh setelah beres PKL, kemudian mereka pulang lagi ke sekolah yang melakukan pembelajaran sebagaimana mestinya. Ternyata mereka juga selama proses PKL itu harus mencari berbagai macam informasi untuk dipresentasikan kembali. Iya, betul. Sesuai nggak sih ilmu yang didapatkan saat di sekolah dengan di lapangannya langsung. Iya. Wow, keren. Kalau misalkan ada yang biasanya justru yang lebih mengena itu pada saat PKL, yang bisa membentuk karakter siswa. Betul. Gitu. Karena ketika PKL itu mereka langsung berhadapan dengan masyarakat. Itu yang sangat berharga sebetulnya. Kalau teori kan bisa di sekolah disampaikan, tapi bagaimana kemudian mereka menghadapi di masyarakat itu ilmu yang kadang pada saat kita penjemputan ini ya cerita yang menariknya. Pembimbing di PKL-nya itu, Bu Incer, udahlah kalau bisa nggak usah dijemput, diperpanjang aja. Oh, banyak permintaan. Iya. Karena mungkin seperti itu. Pekerjaannya bagus, kemudian kepake juga di perusahaan yang bersangkutan, sehingga perusahaan tersebut udahlah nggak usah diperpanjang. Iya, nggak usah maksudnya tuh nggak usah ditarik lagi gitu ya. Diperpanjang aja gitu. Tapi kan kita juga hanya 6 bulan ya, MOU-nya itu mau tidak mau ya harus mengirimkan lagi. Yang baru. Seperti itu. Karena ya
eh, animo di masyarakat yang sangat tinggi. Alhamdulillah anak-anak kitanya juga Bagus. punya sikap yang bagus, kinerja yang bagus, Soft skill, hard skillnya juga bagus gitu ya. Jadi perusahaan juga sangat tertarik. iya. Wah, keren ini. Speechless banget. Boleh tepuk tangan yang meriah ini untuk jurusan TKJ. Ternyata semakin digali, semakin luas informasi yang kita dapatkan. Sekeren itu banyak dibutuhkan di beberapa perusahaan. Bahkan tadi beberapa perusahaan sudah banyak merekrut lulusan-lulusan kita. Tadi ada pertanyaan selanjutnya nih. Terkait dengan unit produksi yang ada di TKJ. Katanya juga TKJ bisa untuk memfasilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan beberapa hal. Ya, Seperti apa betul. proses di unit produksi ini? Di kita itu unit produksinya disebut dengan Nesastek. Nesastek. Ya, bisa melayani pembelian perlengkapan atau peralatan komputer. Kemudian anak-anak juga bisa print di sana ya. Instalasi jaringan. Oh, instalasi jaringan juga. Instalasi jaringan kita bisa membantu. Kemudian pemasangan CCTV juga. Oh, bisa pemasangan CCTV juga. Bisa pemasangan CCTV juga Pak Iin. Ya mudah-mudahan gitu ya harapan saya dengan adanya UP ini, Nesastek ini bisa menjadi salah satu wadah bagi siswa karena kan namanya unit produksi ya. Mereka bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat bukan hanya untuk warga SMK Negeri 1 Subang atau siswa-siswinya saja, tapi masyarakat sekitar juga gitu yang mau melakukan pemasangan instalasi jaringan bisa. Kita kan masih banyak daerah blank spotnya di Subang tuh. Iya, masih banyak daerah-daerah yang belum tercover oleh internet. Mudah-mudahan ya dengan adanya Nesastek yang asalnya blank spot tidak bisa berkomunikasi dengan saudaranya gitu ya, meminta bantuan ke kita bantu. Betul. Akhirnya bisa terpasang, mengurangilah daerah blank spot yang Blank ada spot. di Indonesia Iya. gitu. Soalnya pernah saya melewat tuh di depan Nesastek, kemudian ada dari rumah sakit nggak tahu dari apa meminta dipasangkan jaringan internet, kemudian CCTV juga katanya oleh siswa-siswi SMK 1 juga. Iya, betul. Berarti sudah digunakan dimanapun, padahal posisinya belum ke dunia kerja ya mereka. Iya, Nah, teacher kan sebetulnya lulusan SMK itu kan fokusnya di 3 ya, bekerja, melanjutkan wirausaha. Selain nanti mereka juga bekerja di perusahaan-perusahaan, berarti juga dibina untuk kewirausahaannya juga mereka ya. Sekarang kan ya lagi musim ISP Mini. ISP Mini. Ya. Apa itu ISP Mini? Masyarakat mengenalnya dengan RT RW-net. RT RW-net. Ya, atau ngawipi. Ngawipi. Di lingkungan itu kan ada yang beli voucher. Oh iya, tahu yang voucher kecil, ada yang kertas itu. ada yang 1 jam tuh, ada yang 2 jam, 3 jam. 1 jam 3.000, 1 jam mungkin 2.000 balik lagi ke owner ISP Mini tersebut gitu ya. Kalau misalkan anak-anaknya sudah memiliki modal, karena untuk membangun ISP Mini tersebut butuh uang yang banyak Pak Ian. Oke. Ya. Ada Kalau misalkan modalnya. kitanya digeluti dengan serius, insya Allah menghasilkan uang, pundi-pundi uang yang mungkin bisa melebihi ini kita. Gaji seorang guru ya. Iya. Betul-betul. Ada tuh siswa kita ya punya niat untuk membangun RT RW-net. Bu, baru punya uang segini, ya udah tinggal istilahnya ngarinyuh lah ilmu rinyuh, nggak usah nunggu uangnya. Oh iya, ada nunggu dulu, modal yang besar dulu yang baru besar kemudian dulu. bisa bergerak. Iya. Di modal kecil juga bisa sebetulnya. Modal kecil dulu aja, ke tetangga dulu. Yang penting tadi ada mikrotiknya. Kalau misalkan kita mau pakai fiber optik, ada kabel fiber optiknya. Mau berapa meter yang digunakan itu. Kalau nunggu harus punya modal yang besar, nggak bakalan terrealisasi. Oke. Karena kan apa-apa juga sebetulnya lebih baik dari kecil dulu tapi langsung berkembang. Betul. Daripada Proses hanya ya, berproses dulu begitu ya. Daripada hanya sebatas konsep saja gitu.
ininya. Oke. Pokoknya ya mudah-mudahan anak-anak TKJ di kita gitu ya, selain tadi melanjutkan, kemudian Bekerja, berwirausaha. mereka juga bisa berwirausaha. Tadi selain ke ISP Mini, install jaring, install OS-nya. Bisa juga bisa, ya. terus ada hardware, misalkan printer rusak, laptop rusak, bisa oleh anak-anak kita. Betul. Gitu. Hacker kan ya sekarang Betul. Lagi rame ya. Iya, lagi rame. Itu di TKJ juga kita mempelajari. Dipelajari juga. Iya, dipelajari. Termasuk Arduino. Apa itu? IoT. IoT. Iya, IoT. Jadi kalau Pak Iin punya jemuran atau mau nyalain lampu Ya. di rumah, itu nggak usah Pak Iinnya ke rumah dulu. Oh, nggak usah. Kita tinggal Ngomong lampu saja. nyala. Oh, kayak Google Assistant, mirip-mirip Iya, Google Assistant. itu pakai Arduino kan ininya gitu. Wow, Sobat Netines, aduh semakin kompleks nih, semakin jelas, terang benderang terkait dengan TKJ. Nih, pertanyaan terakhir Ibu Incer, kenapa Sobat Netines nih, siswa kelas 9 berarti SMP, harus memilih TKJ sebagai pelabuhan pendidikan selanjutnya? Apa yang spesial dari TKJ? Tolong Bu Incer jelaskan kepada teman-teman kelas 9 untuk memilih TKJ sebagai pilihan jurusan di SMK Negeri 1 Subang. Ya, bagi anak-anak yang sekarang bingung mau masuk ke jurusan apa, ya, ini bisa menjadi rekomendasi bagi kalian. Kenapa harus masuk ke TKJ? Karena tadi TKJ itu salah satu jurusan yang bisa sesuai dengan zamannya lah. Betul. Ya, salah satu jurusan yang sesuai dengan zamannya yaitu kita membutuhkan teknologi. Daripada saat ini kita sebagai penonton, lebih baik kita menjadi orang yang menciptakan tadi supaya jaringan atau mengurangi blank spot yang ada di wilayah kita gitu. Selain nanti kalian bisa membuka usaha sendiri, kalian juga bisa menjadi teknisi jaringan. Oke, daripada jadi penonton, jadi aktor saja. Iya, jadi aktornya saja. Karena yang namanya teknologi itu cakupannya sangat luas. Betul. Dan pasti digunakan di mana saja, kapan saja. Kapan saja. Iya, gitu. Oke, nah Sobat Netines, sudah semakin serk kalian pilihannya dengan TKJ. Sekali lagi, mari bergabung dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Subang. Terakhir, sebelum kita tutup, katanya TKJ itu ada jargon nih. Iya, ada jargon. Boleh dong diinformasikan jargonnya seperti apa? Jargonnya diinformasikan ya. Ini Hopper di belakang juga harus ikutan ya. Ini ada Hopper juga di belakang nih. Gimana jargon TKJ nih? Jargonnya itu pakai bahasa Sunda Pak Iin. Boleh, nggak apa-apa. Nggak mau mulai bahasa Sunda. Jadi pada saat kita meneriakan barudak TKJ, nanti anak-anaknya itu menjawab jag-jag waringkas nungtut sangkan ngeusi silih asah silih asih silih asu. TKJ well. Oke, gitu. Boleh. Saya pura-puranya jadi yang gurunya. Ya. Bu Incer nanti yang sebagai siswanya ya. Iya, boleh, boleh. Siap. Apa tadi awalnya tuh? Barudak TKJ. Oh, barudak TKJ. Yang keduanya? Udah. Oh, barudak. Iya, barudak TKJ barudak aja. TKJ. Siap nih, akhirnya oke. TKJ well. Siap. Gitu. Barudak TKJ. Jag-jag waringkas nungtut sangkan ngeusi silih asah silih asih silih asu. Barudak TKJ well. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Luar biasa, jargonnya menggunakan bahasa Sunda. Mudah-mudahan ikut serta dalam ngamumule budaya Sunda seperti itu. Amin. Nah, Sobat Netines, karena keterbatasan oleh waktu, sekali lagi tadi Ibu Incer sudah menjelaskan berbagai macam informasi terkait dengan TKJ nih. Jadi kalian sudah tidak usah pusing lagi pilihan mana yang akan kalian lanjutkan di SMK Negeri 1 Subang. Kami sekali lagi menunggu kehadiran kalian semuanya untuk bergabung di jurusan TKJ. Ibu Incer, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak Iin. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jangan lupa kalau ingin mencari informasi selanjutnya terkait dengan penerimaan peserta didik baru, teman-teman Sobat Netines bisa langsung follow saja official SMK Negeri 1 Subang di seluruh platform media sosialnya. YouTube-nya ada, SMK Negeri 1 Subang, Instagram-nya juga ada, TikTok-nya juga ada, website-nya juga ada. Saya Insolihin dan Ibu Incer
Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.